Kita tidak bisa untuk menyenangkan semua orang, karena kita hidup bukan diciptakan untuk itu. Manusia diciptakan bukan untuk menjadi budak pemikiran, tapi untuk menjadi lebih baik, belajar dan beradaptasi secara berterusan. Jika kamu kelihatan kurang di mata orang lain, itu bukan bertanda kamu buruk, tapi proses kamu sedang bertumbuh dan berkembang untuk menjadi lebih baik. Berikut adalah kisah hikmah tentang dua orang ayah dan anak yang naik keledai. Suatu hari ada dua pasangan, ayah dan anak yang masing-masing sedang melakukan perjalanan dengan keledai. Pasangan pertama berangkat dengan penuh semangat. Ayahnya membiarkan anaknya naik keledai, sementara dia sendiri berjalan kaki di sampingnya. Saat bertemu dengan seorang warga tua di jalan, mereka dikritik. Betapa tidak prihatinnya ayah ini, menyuruh anaknya naik keledai sendiri sementara dia berjalan kaki yang lelah. Mendengar itu, ayah tersebut segera menukar tempat dengan anaknya. Kini ayahnya yang naik, anaknya yang berjalan. Tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan seorang ibu dengan anak kecil. Wanita itu berkata, betapa kasarnya ayah ini naik keledai dengan nyaman sementara anaknya harus berjalan dan capek. Merasa khawatir, ayah dan anak pun memutuskan untuk naik bersama-sama di atas keledai. Namun ketika melewati sekelompok petani, mereka kembali mendapat kritikan. Betapa tidak manusiawinya-mu berdua membebani keledai yang kecil dengan berat badan dua orang sekaligus. Akhirnya, ayah dan anaknya memutuskan untuk turun dan berjalan kaki sambil membawa keledai mereka. Tak lama kemudian, orang-orang yang lewat melihatnya pun tertawa dan berkata, betapa bodohnya mereka berdua, punya keledai tapi tidak digunakan. Sementara itu, pasangan ayah dan anak kedua juga sedang dalam perjalanan dengan keledai mereka. Mereka telah membahas tujuan perjalanan, kondisi keledai, dan kondisi fisik mereka berdua. Setelah mempertimbangkan semua faktor, mereka memutuskan bahwa ayah akan naik keledai sementara anaknya berjalan, karena ayahnya sedang tidak enak badan, sementara anaknya masih segar dan kuat. Ketika ada orang yang mengkritik keputusan mereka, mereka hanya tersenyum dan menjelaskan alasan mereka dengan tenang. Mereka tidak terpengaruh oleh ucapan orang lain, karena mereka tahu bahwa keputusan mereka dibuat berdasarkan pertimbangan yang matang sesuai dengan kondisi mereka sendiri. Di akhir perjalanan, mereka tiba dengan selamat dan tanpa merasa bingung atau kelelahan berlebihan. Hikmah dari kisah ini, tidak mungkin kita bisa menyenangkan semua orang atau mendapatkan pujian dari setiap sudut pandang. Penting untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan diri sendiri, kondisi aktual, dan tujuan yang ingin dicapai, bukan hanya karena pengaruh pendapat orang lain yang tidak mengetahui konteks kita. Setiap pilihan memiliki konsekuensi masing-masing, dan yang terpenting adalah kita bisa bertanggung jawab atas keputusan yang kita buat. Salah satu hikmah penting yang sering kita pelajari dari berbagai kisah, termasuk yang sudah kita bahas sebelumnya, hidup kita memang bukan untuk menyenangkan semua orang, karena setiap orang memiliki pandangan, kebutuhan, dan harapan yang berbeda-beda. Bahkan jika kita berusaha sekuat tenaga, tidak mungkin semua orang akan puas atau setuju dengan apa yang kita lakukan. Kadang-kala kita akan mendapatkan kritikan, bahkan ketika kita sudah berbuat yang terbaik sesuai hati nurani dan prinsip kita. Dalam ajaran Islam, kita diajarkan untuk berusaha menjadi pribadi yang baik, berlaku adil, dan berbuat baik kepada sesama. Namun yang paling utama adalah kita harus menjaga hubungan dengan Allah SWT dan bertindak sesuai dengan ajarannya. Kita bisa menerima masukan dari orang lain dengan hati terbuka, tetapi tidak boleh terpengaruh hingga melupakan apa yang benar dan apa yang terbaik untuk diri kita serta orang-orang terkasih. Membangun persepsi positif terhadap diri sendiri dan orang lain memang membutuhkan usaha dan kesadaran terus-menerus, tapi sangat bermanfaat untuk kesejahteraan kita dan hubungan dengan orang lain. Berikut adalah cara-cara yang bisa dilakukan. Membangun persepsi positif terhadap diri sendiri. 1. Kenali kelebihan dan kekurangan dengan jujur. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Fokuslah pada hal-hal yang kamu bisa lakukan dengan baik dan terima bahwa tidak ada yang sempurna. Hindari membandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda. 2. Berbicara dengan diri sendiri secara positif. Gantikan pikiran negatif seperti, aku tidak bisa dengan kalimat yang lebih mendukung. Misalnya, aku mungkin belum bisa, tapi aku bisa belajar dan mencobanya. Dalam ajaran Islam, kita diajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan setiap makhluk dengan kebaikan, jadi percayalah bahwa kamu memiliki nilai tersendiri. 3. Terima kesalahan sebagai bagian dari pertumbuhan. Kesalahan bukanlah tanda kegagalan, melainkan kesempatan untuk belajar dan menjadi lebih baik.
Berikan diri kamu kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa merasa bersalah berlebihan. 4. Lakukan hal yang menyenangkan dan membangkitkan percaya diri. Luangkan waktu untuk aktivitas yang kamu sukai atau yang membuatmu merasa produktif. Setiap pencapaian kecil bisa meningkatkan rasa positif terhadap diri sendiri. Membangun persepsi positif terhadap orang lain. 1. Lihat sisi baik dari setiap orang. Setiap orang memiliki kebaikan di dalam dirinya, meskipun tidak selalu terlihat. Cobalah untuk melihat apa yang baik dari orang lain, bukan hanya fokus pada kekurangannya. Seperti yang diajarkan Rasulullah SAW, hendaknya kita melihat kebaikan pada saudara kita. 2. Memahami konteks dan latar belakang mereka. Perilaku seseorang sering dipengaruhi oleh pengalaman hidup, kondisi saat ini, atau latar belakang mereka. Cobalah untuk memahami alasan di balik tindakan mereka sebelum membuat penilaian. 3. Hindari menilai secara cepat. Jangan membuat kesimpulan tentang seseorang hanya dari pertemuan pertama atau informasi yang tidak jelas. Berikan kesempatan kepada mereka untuk menunjukkan siapa mereka sebenarnya. 4. Berbuat baik dan berkomunikasi dengan terbuka. Tindakan baik dan komunikasi yang positif bisa membantu kita melihat orang lain dengan lebih baik. Ketika kita berinteraksi dengan cara yang ramah dan hormat, biasanya akan mendapatkan respons yang sama dan membangun persepsi yang lebih baik. Sangat memahami rasanya jika harus menghadapi orang yang tidak menyukai kita, bisa jadi sangat menyakitkan dan melelahkan. Berikut adalah beberapa cara yang bisa dilakukan, baik berdasarkan prinsip kehidupan maupun ajaran Islam. Cara menghadapinya. 1. Jaga ketenangan diri. Jangan biarkan perasaan negatif mereka mempengaruhi emosi atau perilaku kita. Cobalah untuk tetap tenang dan tidak membalas kebencian dengan kebencian, karena hal itu hanya akan memperparah situasi. 2. Jangan coba memaksa mereka untuk menyukaimu. Setiap orang memiliki hak untuk memiliki pandangan dan perasaan sendiri. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk menyukai kita, jadi terimalah hal itu dan fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. 3. Lakukan yang baik meski mereka tidak menyukaimu. Ajaran Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada semua orang, bahkan kepada mereka yang tidak menyukai kita. Seperti sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang berbuat baik kepada orang yang menyakitinya, maka sesungguhnya dia telah berbuat baik pada dirinya sendiri. Bisa. Jadi tindakan baik kita akan mengubah pandangan mereka, atau setidaknya membuat kita merasa damai di hati. 4. Evaluasi diri dengan bijak. Jika mungkin, renungkan apakah ada hal dari diri kita yang bisa diperbaiki. Namun jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Terkadang alasan mereka tidak menyukai kita tidak ada hubungannya dengan diri kita. 5. Batasi kontak jika perlu. Jika hubungan dengan mereka membuatmu terus merasa tidak nyaman atau terluka, nggak apa-apa untuk membatasi interaksi. Tetap berlaku sopan, tapi jaga jarak agar kesehatan mentalmu terjaga. Berdoa untuk mereka. Dalam Islam, berdoa untuk orang lain, bahkan yang tidak menyukai kita, adalah amalan yang baik. Doakan agar mereka mendapatkan hidayah dan hati mereka menjadi lebih lapang, serta doakan agar hubunganmu bisa menjadi lebih baik atau setidaknya damai. Berikut adalah teknik mindfulness, khusus yang efektif untuk mengatasi kebiasaan, penilaian negatif terhadap orang lain, beserta cara praktiknya. Teknik mindfulness untuk mengatasi penilaian negatif. 1. Teknik perhatikan dan lepaskan pikiran penilaian. Teknik ini membantu kamu menyadari ketika pikiran penilaian muncul dan mencegahnya berkembang. Cara praktik saat merasa ingin menilai orang lain, misalnya melihat perilaku yang tidak kamu suka, hentikan sejenak dan akui, saya sedang berpikir untuk menilai dia secara negatif. Jangan membenarkan atau melawan pikiran itu. Cukup perhatikan dengan sikap netral, seperti melihat awan yang melintas di langit. Ambil napas dalam-dalam beberapa kali, lalu katakan dalam hati, ini hanya pikiran, bukan kebenaran mutlak. Saya bisa memilih untuk tidak menilai. Lepaskan pikiran tersebut dengan membawa perhatian kembali ke pernapasan atau hal yang sedang kamu lakukan. 2. Mindfulness empati. Menempatkan diri di tempatnya. Teknik ini membantu kamu beralih dari penilaian ke pemahaman dengan fokus pada perspektif orang lain. Cara praktik. Ketika ingin menilai seseorang, tutup mata sebentar jika memungkinkan dan fokus pada pernapasanmu selama 2-3 detik. Kemudian tanyakan pada diri sendiri dengan sikap terbuka, apa yang mungkin sedang dia alami sehingga dia bertindak seperti itu. Bayangkan secara jelas bagaimana rasanya berada dalam situasi mungkin mereka sedang stres, sedih, atau memiliki kesulitan yang tidak kamu ketahui. Rasakan sensasi apa yang muncul di tubuhmu saat membayangkannya, dan biarkan rasa empati menggantikan pikiran penilaian. 3. Teknik fokus pada fakta bukan makna yang diberikan.
Banyak penilaian negatif muncul karena kita memberikan makna negatif pada perilaku orang lain, bukan pada fakta itu sendiri. Cara praktiknya, saat melihat perilaku orang lain yang membuatmu ingin menilai, tulis atau katakan secara lisan fakta yang terjadi tanpa menambahkan kata sifat negatif. Contoh, dia datang terlambat. Fakta, bukan dia tidak sopan dan tidak menghargai waktu. Penilaian, fokus pada apa yang benar-benar terlihat atau terdengar, bukan pada asumsi tentang niat atau karakter mereka. Tanya diri, apakah ada makna lain yang bisa diberikan pada perilaku ini selain yang negatif? 4. Mindfulness, melihat kebaikan dalam setiap orang. Teknik ini melatih otak untuk mencari sisi positif, bukan hanya fokus pada kekurangan. Cara praktik, setiap kali bertemu atau berpikir tentang seseorang yang biasanya kamu nilai secara negatif, luangkan 1-2 menit untuk mencari satu hal positif darinya. Misalnya, meskipun dia terkadang bicara keras, dia selalu mau membantu teman yang kesusahan. Fokus pada hal positif tersebut sambil bernapas dengan tenang. Rasakan bagaimana perasaanmu berubah ketika kamu melihat sisi baiknya. Lakukan ini secara teratur hingga menjadi kebiasaan yang alami.